Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini perkenalkan saya membawakan presentasi mengenai budaya positif tugas ruang kolaborasi modul 1.4 CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan kali ini saya Saad Rumadi dari SMPN 10 Arus Selatan ditemani oleh Bapak Muhammad Amkan dari SMKN 3 Panggalan Bun dan Ibu Sudarsi dari SMPN 3 Panggalan Lada serta Ibu Nurul Arifiani dari SMKN 1 Pangkalan Bun. Tujuan dari pembelajaran ini adalah CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang diberikan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. 2. CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Berikut adalah kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pertanyaan 1. Dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Santi? 1. Menstabilkan identitas, yakni dengan menanyakan tentang laporan Bu Eni kepada Vivi dan Natali. 2. Validasi tindakan yang salah, yakni dengan menanyakan apakah Vivi dan Natali bersedia meminta maaf. 3. Menanyakan keyakinan kelas, dengan menanyakan cara menggantikan rasa tidak dihormati Bu Eni dan Vivi dan Natali mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? 1. Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran mereka. 2. Mengusulkan diskusi kelompok dengan teman sekelas.
3. Menentukan tema keyakinan kelas. 4. Mengirimkan email ke Bu Eni bahwa mereka sudah membuat kesepakatan kelas dan telah mengirimkannya ke kepala sekolah bahwa Bu Eni sebagai guru pengganti jika Bu Santi berhalangan hadir di kelas. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Bu Eni adalah pembuat rasa bersalah dan teman. Pada kalimat berikut, ayolah tugasnya sudah dikerjakan dan tolong bantu ibu ya, itu adalah sebagai teman. Sebagai pembuat rasa bersalah adalah nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyingkapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Seandainya saya jadi Pak Hasan, maka saya akan membenarkan dan mendukung langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi, dan saya akan tetap berperan kontrol sebagai manajer. Refleksi dari kasus 1, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan guru jika menangani sebuah kasus adalah guru sebaiknya melakukan cross-check terlebih dahulu dan tidak langsung menghakimi murid. Setelah itu fokus pada solusi dan memberi kesempatan murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dan berikut adalah kasus kedua. Hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dalam kasus kedua di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan indikatornya. Pak Lukman telah memposisikan kontrol dirinya sebagai penghukum. Dari kalimat berikut ini, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, dan seterusnya. Ciri-ciri posisi penghukum adalah menghadir dengan suara keras, menunjuk-nunjuk, langsung menjudge, memojokkan, tidak mau mendengar alasan, menyakiti, menyindir. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali informasi terlambat, dan penggunaan sepatu seperti Sabrina, tampaknya hari ini sepatumu berbeda, apakah tadi malam tidurnya larut? Atau apakah sepatu hitamnya basah atau rusak? Fase 2 adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dengan melaksanakan satu alasan mengapa Sabrina terlambat.
2. Menanyakan alasan mengapa Sabrin tidak mengikuti peraturan tentang penggunaan sepatu di sekolah. 3. Pak Lukman tidak langsung menyalahkan, tetapi memberi nasihat. Fase yang terakhir yaitu ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan cara 1. Pak Lukman menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan dilaksanakan. 2. Menanyakan apa yang bisa dilakukan Sabrina untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Jawaban saya adalah kedisiplinan dalam melaksanakan keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab, kebersamaan, dan keseragaman. Bagaimana Anda menyingkapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya tidak setuju dengan tindakan yang diambil Pak Lukman. Dengan menempatkan posisi sebagai penghukum, hasil yang didapat dari karakter murid justru menghilangkan sikap percaya diri dan menimbulkan perasaan bersalah pada murid. Refleksi kami pada kasus 2 adalah dalam menangani murid yang melanggar peraturan sekolah, guru diharapkan tidak langsung melakukan tindakan menghukum karena berdampak akan menghancurkan karakter anak. Salah satunya anak menjadi penakut, tidak percaya diri, dan menimbulkan perasaan bersalah yang berlebihan. Namun bisa juga sebaliknya, kelak anak akan menjadi pemberontak dan pembohong. Oleh karena itu, sebaiknya guru mencari penyebab mengapa anak itu melanggar aturan sekolah, kemudian melakukan tindakan restitusi yang tepat. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah posisi pembuat rasa bersalah. Dari kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun terdiam membisu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan Fajar adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya Fajar ingin lebih didekati, diperhatikan, didengar keluh kesah oleh keinginannya. Memberi kebebasan kepada Fajar untuk berpikir dan mencari solusi terbaik sesuai keinginan Fajar dan sesuai dengan kodratnya. Memberikan motivasi dan dorongan, mengganti metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Berikut jawaban kami. Seorang pemantau cenderung untuk mengawasi dan mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang akan diajukan adalah, Fajar, apakah kamu tidak belajar? Fajar, tahu konsekuensinya bila tidak mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Apabila saya seorang kepala sekolah dari Fajar, saya akan menempatkan diri sebagai posisi manajer dengan
prinsip menghargai pribadi siswa, sehingga saya akan berkata kepada Fajar apa yang bisa kukerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Tindak lanjutnya adalah menguatkan pribadi Fajar dengan mengarahkan Fajar untuk meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Refleksi pada kasus 3. Ketika kita menyadari akan adanya ketidaksesuaian harapan selama pembelajaran pada murid kita, maka bukalah dialog dengan murid. Bersama-sama dengan murid melakukan refleksi agar kedepannya pembelajaran semakin berjalan secara efektif. Perlu diingat bahwa pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan terkadang tidak datang dari satu arah atau dari murid saja, namun bisa jadi dari cara kita mengajar. Oleh karena itu, sebagai guru, kita pun melakukan inovasi pembelajaran yang lebih baik guna menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melayan mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu, saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Pada kasus 4, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban kami adalah sebagai manajer menerapkan langkah segitiga restitusi, yaitu dengan cara 1, menstabilkan identitas dengan membuat pertanyaan seperti, Dino, sepertinya kamu sangat marah sekali. Dilanjutkan dengan pertanyaan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Tindakan yang kedua adalah tindakan validasi tindakan yang salah, yaitu meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan cara bertanggung jawab atas kesalahannya. Dino diminta belajar menjahit pada Pak Irfan.
atau dikuatkan dengan cara difasilitasi penyelesaian masalahnya oleh Bu Suti, bajunya akan diperbaiki. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Menurut jawaban kami, bagi Dino, yaitu berani mengakui kesalahan adalah nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Bagi Antau adalah bersedia memaafkan dan saling menghormati walaupun Dino sudah berbuat kesalahan. Refleksi kami pada kasus 4 adalah dalam posisi sebagai manajer, kita harus berupaya mendukung dan membimbing murid kita agar bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan hak orang lain, berani mempertanggungjawabkan perilakunya dan mampu menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Penerapan tahapan restitusi akan menciptakan kondisi motivasi intrinsik pada diri murid, sehingga muncul kesadaran untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Hal yang tidak terduga bagi kelompok kami sertakan di halaman berikut ini, yaitu mungkinkah 2 kontrol dan 2 kebutuhan dasar datang sekaligus? 1. Pada kasus Bu Eni, kasus 1 bertindak sebagai 2 kontrol sekaligus, yaitu kontrol teman dan kontrol pemberi rasa bersalah. Dari statement beliau, ayolah tugas dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ya. Yang ini yang membuat kami kurang mengantisipasi. Ternyata bisa terjadi 2 hal kontrol sekaligus. Yang kedua, pada kasus 3, Fajar bermalas-malasan bisa jadi karena 2 hal, yaitu kurang penerimaan guru atau kebutuhan dasar disayangi, dan atau karena gaya mengajar Bu Dani yang tidak sesuai dengan Fajar, lalu Fajar merasa tidak bebas dalam kebutuhan kebebasannya. Di sini datang pada Fajar 2 kebutuhan dasar sekaligus, kebebasan dan kebutuhan untuk disayangi. Yang berikutnya adalah hasil diskusi dan tanya jawab. Pada beberapa kasus yang disampaikan oleh semua kelompok, ada beberapa kasus yang masih menjadi ganjalan dan belum sepenuhnya sepakat, yaitu pada kasus 2, di mana antara kelompok 2 membahas pertanyaan 3 pada kasus 2 bahwa pada tahapan restitusi ke-1 atau menstabilkan identitas, kelompok 2 menyatakan bahwa Pak Luan bertanya, "Kenapa kamu terlambat, Sabrina?" Padahal setahu kami dari kelompok 3, pertanyaan itu belum boleh disampaikan kepada tahapan tersebut. Seharusnya guru hanya memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali informasi saja, seperti, "Sabrina, tampaknya hari ini sepatumu berbeda. Apakah tadi malam tidurnya larut?" Tahapan 1 restitusi tersebut sangat penting dan bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Pada bagian ini kami sampaikan mengenai pertanyaan kelompok lain pada kelompok kami dan penguatan dari fasilitator. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pak Agus Budiono, kelompok 2, jika peran kontrol itu tidak boleh menghukum dan memberi rasa bersalah, sedangkan yang terbaik adalah kontrol manajer, masihkah kita perlukan kontrol teman dan kontrol pengamat? Jawaban kami adalah masih diperlukan. Kontrol teman itu kontrol yang menguatkan hubungan, dan kontrol pengamat memiliki kelebihan fokus based on data, yaitu pengamat yang baik dan teliti. Keduanya adalah kontrol yang positif dan fondasi kontrol manajer. Jika kedua kontrol positif itu kuat, maka kontrol manajer akan lebih mudah dilaksanakan. Kedua kontrol ini merupakan pendorong motivasi eksternal atau dari luar. Sedangkan untuk pendorong motivasi internal adalah hanya bisa tercapai dengan posisi manajer yang menuntun anak untuk berpikir kritis dan mandiri memecahkan masalah dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa mencapai restitusi yang lebih baik.
Pertanyaan yang kedua datang dari Pak Muhammad Urib dari kelompok 1. Mengapa kita dalam menegakkan aturan sekolah tidak boleh menghukum dan tindakan pendisiplinan selalu disebut penghukuman, sedangkan hukuman dan kontrol hukum sudah tidak boleh diterapkan? Jawaban kami adalah menghukum itu tidak efektif dalam pendidikan. Ada unsur emosional supaya siswa merasakan akibatnya tanpa kesepakatan awal dengan siswa, dan biasanya hukuman tidak relevan dengan kesalahan. Misalnya, apa hubungan terlambat masuk kelas dengan berdiri satu kaki di depan kelas? Mempermalukan siswa berdampak buruk pada psikologi dan tidak cocok dalam pendidikan. Dan bagian terakhir adalah penguatan dari fasilitator Pak Hamdan. Yaitu beliau menyampaikan, 1. Posisi peran kontrol itu tidak boleh menghukum dan memberi rasa bersalah, sedangkan yang terbaik adalah kontrol manager. 2. Kontrol teman dan kontrol pengaman adalah kontrol yang positif. Kedua kontrol ini merupakan pendorong motivasi eksternal. 3. Upaya pendisiplinan di sekolah, baik hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dianggap orang pada umumnya sebagai hukuman, padahal tidak sama demikian. Itu adalah stigma dari pendidikan zaman dahulu. Demikianlah penyampaian pemaparan presentasi dari kami di ruang kolaborasi 1.4. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.